selanjutnya kita masuk di bab 9, membahas sekilas tentang Ibnu Khaldun. Yang A. Masa pertumbuhan dan studi. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah. Nama lengkap tokoh ini adalah Abdurrahman Abdul Yazid Waliyuddin bin Khaldun. Nama kecilnya Abdurrahman dan nama panggilan keluarga Abu Zaid, dan gelarnya Waliyuddin, dan nama populernya Ibnu Khaldun. Nama Khaldun diperoleh dari ayahnya yang bernama Khalid. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Maghribi dan Andalusia untuk menyebut seorang tokoh agama atau pemimpin diberi akhiran wan atau nun. Ibnu Khaldun benar-benar memfokuskan dirinya selama 15 tahun untuk menuntut ilmu. Selebihnya diperoleh dari pengalaman belajar dan bekerja. Ia bukan berarti mengurangi porsi dalam hal menuntut ilmu, tetapi ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan demikian. Antara lain, sekitar tahun 749 Hijriah dari Samarkand sampai Tunisia, juga Italia, terjangkit penyakit pes yang mengakibatkan banyak korban meninggal. Banyak masyarakat setempat mengungsi ke daerah lain dan guru-guru Ibnu Khaldun diantaranya. Yang kedua, kejadian kedua yaitu wafatnya kedua orang tua dari Ibnu Khaldun. Yang B adalah terjun ke dunia politik, di mana Ibnu Khaldun ternyata tumbuh menjadi seorang yang ambisius. Ia terbukti sekitar tahun 758 Hijriah. Ia dan Amir Abu Abdillah mengadakan kudeta terhadap Sultan. Pada permulaan 764 Hijriah, Ibnu Khaldun mengadakan perjalanan menuju Sabtah. Dari Sabtah, dia menuju Jabal Fat, sekarang disebut dengan Gibraltar. Dari sana dia melanjutkan perjalanannya menuju Granada. Setelah tiba dia di sana, ia pun diangkat menjadi duta negara di Kastilia. Pada pertengahan 766, Ibnu Khaldun mengadakan perjalanan ke Bijayah dan diterima amir kota itu beserta seluruh penduduknya. Ibnu Khaldun menduduki jabatan hijabah dari Amir Bijayah. Pada tahun 772 Hijriah, Ibnu Khaldun pun mengadakan konsolidasi bersama dengan Abu Hammu di Aljazair. Pada tahun 774, As-Sa'id diangkat menjadi sultan dan dari kematian Abdul Aziz. Yang C. Masa kepengarangan. Turut di pelabuhan Hunain, Ibnu Khaldun menuju ke arah Tilmisan di Tunisia. Ibnu Khaldun mampu merevisi kitab-kitabnya dan naskah aslinya. Pada 784 Hijriah diserahkan pada Abdul Abbad. Apalagi setelah ia berada di Mesir, banyak tambahan-tambahan baru mengenai sejarah negara-negara Islam yang berada di timur dan Andalusia, sejarah bangsa Nasrani serta Maghribi. Yang D. Masa mengajar dan tugas hakim negara di Mesir pada tahun 784 hingga 808 Hijriah. Senin 19 Jumadil Akhir 786, Ibnu Khaldun diangkat menjadi hakim kerajaan dengan gelar Waladin, sehubungan dengan kekacauan di kalangan kehakiman yang mencampur adukan urusan pribadi dengan negara. Tahun 784 Hijriah, Ibnu Khaldun pun menyatakan niatannya untuk menunaikan haji, dan sekembalinya dari Mekah pada bulan Ramadan, Sultan mengangkatnya untuk menduduki jabatannya sebagai dosen dalam mata kuliah hadis di Madrasah Sarkatmus dengan buku pegangan karangan Imam Maliki bin Anas al-Mautah. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 10, yaitu Perang Salib. Yang A. Eropa sebelum Perang Salib, di mana yang pertama kondisi politik, runtuhnya Kekaisaran Romawi tahun 476 oleh Jerman yang kemudian dikuasai sampai abad ke-11, merupakan masa suram bagi Eropa karena setelah itu terjadinya degradasi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Eropa memang pernah berjaya dan mengalami zaman keemasan
antara abad ke-8 sampai abad ke-9. Keadaan politik Eropa sebelum Perang Salib lebih banyak didominasi ketakutan yang tidak beralasan dari Eropa terhadap Muslim sampai pada proses penaklukan kembali Spanyol dan Sicilia oleh orang Kristen di Eropa. Yang kedua, adapun kondisi ekonomi pada masa Perang Salib, di mana kondisi perekonomian Eropa pada saat itu kita lihat dari aktivitas perdagangan yang berlaku, di mana masih didominasi ekonomi feodal, karena sebagian besar Laut Tengah masih dikuasai oleh Angkatan Laut Muslim. Pada akibatnya, Eropa Barat lebih melihat ke utara daripada ke Laut Tengah. Pemindahan barang dagangannya yang menyeberangi Laut Tengah dilakukan oleh orang-orang Italia yang segera diikuti oleh orang-orang Genoa dan Pisa, karena Genoa dan Pisa adalah pelabuhan yang baik bagi barang-barang dari utara. Yang ketiga adalah di sosial budaya, di mana kondisi sosial budaya Eropa ini tidak akan lepas dari pengaruh budaya-budaya abad pertengahan. Untuk itu, coba kita lihat dari aspek yaitu aspek agama, aspek ilmu pengetahuan. Yang keempat, pertahanan dan militer, di mana sejak kaum muslimin memperluas wilayahnya ke daerah Laut Tengah, sejak itu pula dimulainya konfrontasi antara kaum muslim dan kaum Nasrani, di mana bentrokan yang berlangsung di daerah Asia Kecil seperti Spanyol dan Afrika Utara serta Pulau Sisilia dan Crete. Menjelang abad ke-9, Eropa Barat sibuk untuk mempersiapkan pasukannya untuk kembali merebut Baitul Maqdis. Namun, fakta sejarah telah menunjukkan sejak revolusi Malakis terdapat Bizantium dan Romawi Timur pada 1071. Pihak Bizantium sudah meminta bantuan Uskup Agung di Roma untuk menentang kaum muslimin. Yang B, Perang Salib. Pengertian Perang Salib, di mana Perang Salib adalah gerakan segenap kaum Kristen di Eropa yang pergi memerangi kaum muslimin di Palestina secara berulang-ulang sejak abad ke-11 sampai abad ke-13 untuk membersihkan tanah suci dari kekuasaan kaum muslimin serta bermaksud mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Menurut Yahya Harun, dikatakan salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memaknai tanda salib di dada kanan sebagai tanda bukti kesucian cita-cita mereka dan ajakan peperangan di Palestina. Adapun sebab-sebab yang menimbulkan perang salib. Yang pertama, protes besar kaum Nasrani Eropa terhadap wilayah Yerusalem yang merupakan kota suci umat Kristen yang dikuasai oleh umat Muslim atau Islam. Yang kedua, adanya keinginan dari Paus George ke-6 untuk menguasai seluruh alam agar berada pada kekuasaan kaum Masehi atau Kristiani. Yang ketiga, keinginan dan cita-cita dari kaum Kristen di Eropa untuk mendirikan kerajaan Latin di timur. Yang ketiga adalah adapun tiga hal yang memudahkan terjadinya perang salib, di mana terpecah belahnya kerajaan Bani Saljuk dan hilangnya persatuan umat Islam. Yang kedua adalah berdirinya kerajaan Venetia, Genoa, dan berkuasanya bangsa Normandia di selatan Italia dan di Kepulauan Sicilia, yang merupakan faktor amat penting bagi kekuatan kaum salib dan memudahkan mereka untuk menyeberangi Laut Tengah. Yang C, berpengaruhnya Paus terhadap raja-raja di Eropa Barat yang semua perkataannya diterima begitu saja oleh masyarakat dan diamalkan oleh pemerintahan negeri. Yang keempat, Perang Salib ke-1 sampai 7, di mana Perang Salib 1 sendiri adalah dalam pasukan atau dalam Perang Salib pertama kebanyakan terdiri dari bangsa-bangsa Perancis. Untuk Perang Salib kedua adalah peristiwa perang di mana kekalahan umat Islam muncul setelah tokoh Islam bernama Atabek Nuruddin Zengi
Untuk perang salib ketiga, yaitu perang ini merupakan peperangan yang menjadikan epos dalam masyarakat Islam maupun kaum Kristen. Yang keempat adalah perang salib 4, di mana perang salib 4 ini terdiri dari anak-anak amat berpengaruh oleh ras agama. Hendak mengadakan perang salib pula, mereka ingin mengambil Baitul Maqdis kembali, terutama anak-anak di Jerman dan Perancis. Selanjutnya adalah Perang Salib 5, di mana peristiwa ini yang menjadi perenggang Angkatan Perang Salib 5, di mana hal ini adalah adanya perpecahan di kalangan kerajaan Ayub setelah meninggalnya Salahuddin Yusuf bin Ayub. Yang selanjutnya Perang Salib 6, di mana Perang Salib 6 adalah perang antara janji yang sudah lama. Frederick II berjanji untuk melakukan peperangan salib dengan Paus Innocens. Ketika Frederick sudah siap untuk perang, ia dibenci gereja dan ia pun mengadakan kerjasama dengan Raja Kamil. Untuk Perang Salib 7 adalah sebelum Tauran Shah memperbaiki politik dalam negeri dilakukan pertama kali adalah mengatur kekuatan persenjataan. Jadi semua perahu terpindah di Demaite dengan unta. Demaite sudah ditaklukkan oleh Sid Louis IX karena tentara Louis. Adapun akibat dari perang salib, di mana perang salib yang terjadi pada abad ke-11 sampai abad ke-13 sangatlah besar dan berpengaruh di dunia barat, di mana pengaruhnya terjas dalam lapangan seperti seni, pertanian, industri, perdagangan, pengetahuan, dan kesastraan. Antara lain ialah bertambahnya kerajaan Bizantium. Adanya perang salib sendiri, bangsa barat mulai sadar akan kemajuan yang diciptakan dunia timur. Dalam bidang ilmu pengetahuan, kemajuan peradaban Islam mulai abad ke-7 hingga abad ke-14 belum pernah tertandingi oleh kemajuan peradaban bangsa manapun. Yang ketiga, proses kemajuan manusia kecuali Arab. Adapun manusia mulai lebih krisis terhadap berita-berita pembukaan negara atau negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Yang terakhir adalah kontrak perdagangan antara dunia timur dengan dunia barat semakin pesat. Yang di mana Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan raja pemenang, di mana sultan dan pelindung agama. Salahuddin adalah seorang keturunan Syria atau Kurdi, di mana posisinya sebagai perdana menteri mendapat kewajiban melenyapkan ajaran-ajaran sesat dan pernyataan perang sabil kepada orang-orang Prancis. Perselisihan antara Salahuddin dengan tentara salib timbul karena kelancaran perbuatan Reynold, di mana penguasa benteng Krak yang menjajah pesisir Mekah dan Madinah, sehingga terjadinya perperangan ini. Kemenangan Salahuddin atau Sultan Salahuddin sangat menggoncang benua Eropa dan mengejutkan hati penduduknya, di mana beberapa orang raja yang menyiapkan belantaran untuk angkatan perang salib yang baru agar dapat merebut kembali wilayah-wilayah mereka yang telah dirampas dan lepas dari tangan mereka. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 11, yaitu terusan Swiss. Yang A, arti penting terusan bagi dunia, di mana wilayah terusan Swiss memiliki posisi silang karena terletak antara benua Asia dan Afrika dan antara Laut Merah dengan Laut Tengah. Terusan Swiss merupakan urat nadi hubungan Eropa dengan Asia. Tanpa Asia, Eropa sukar berkembang dan ini sebagian besar tergantung kepada terusan Swiss. Tetapi sebaliknya, Asia tanpa Eropa sukar maju. Karena itu, terusan Swiss sangat penting bagi kepentingan dunia atau kehidupan dunia, dan karena itulah terusan Swiss diberikan status internasional perjanjian
Konstantinopel 29 Oktober 1887 yang menetapkan terusan Swiss harus tetap dibuka untuk semua kapal-kapal dari semua negara, baik dari bentuk damai maupun perang. Kedua, tidak boleh mengadakan blokade terhadap terusan Swiss. Yang ketiga, tidak memperbolehkan mengadakan serangan kepada terusan Swiss. Yang B adalah usaha-usaha penggalian terusan Swiss, di mana usaha penggalian terusan Swiss ini merupakan pemikiran yang telah lama diusahakan, yaitu sejak zaman Raja Ramses II hingga zaman Napoleon Bonaparte. Cita-cita menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah guna memudahkan pelayaran sudah lama dikemukakan, karena daratan yang memisahkan antara dua laut ini hanya sepanjang 100 mil saja, di mana pada pertengahan abad ke-19 pihak Perancis mengajukan rencana penggalian terusan Swiss. Tetapi Raja Muhammad Ali atau Raja Mesir menolak usulan itu karena khawatir akan mengurangi kedaulatan dan kemerdekaan negara Mesir. Inggris juga tidak sependapat karena khawatir juga bahwa kedudukannya di India akan terancam, dan mereka berusaha untuk menghalang-halangi penggalian terusan Swiss itu. Yang C, keadaan di Mesir saat dibukanya terusan Swiss, di mana dibukanya terusan Swiss mengakibatkan negara-negara Afrika bagian utara berkembang menjadi kota perdagangan, terutama Mesir. Tetapi hal ini tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Raja Ismail. Raja Ismail Pasha sebagai penguasa Mesir, Raja Ismail butuh uang karena uang Mesir habis dihambur-hamburkan dengan ingin menjual saham-saham Swiss atau terusan Swiss yang dimiliki Mesir kepada Inggris, hingga akhirnya Inggris menjadi berkuasa atas terjadinya terusan Swiss. Yang gede adalah arti terusan Swiss bagi Inggris, di mana dengan dibukanya terusan Swiss berarti dimulailah sejarah baru, dunia baru pelayaran di Eropa, di mana kapal-kapal dagang tidak lagi dimulai dari Tanjung Harapan, di mana lalu lintas di Laut Tengah dan Laut Merah bertambah ramai. Begitu juga dengan Mesir sebagai pemilik wilayah terusan Swiss, dan sejak inilah Inggris mulai menaruh perhatian terhadap Mesir. Atas cita-cita yang ingin memperluas pengaruh Inggris ke Mesir, ini adalah Disraeli yang ingin membentuk imperium dan akan menjadikan India sebagai dasar terbentuknya Britania Raya. Yang E, usaha Mesir dan Inggris setelah Perang Dunia Kedua terhadap keberadaan terusan Swiss. Adanya Perang Dunia Kedua terjadi di mana tentara Inggris membanjiri terusan Swiss dan lembah Mesir, di mana Inggris dapat berpegang pada perjanjian pada tahun 1936 yang memberi hak kebebasan bergerak, di mana tentara Inggris di wilayah Mesir apabila terjadi perang atau revolusi Mesir berkorban. Politik Mesir dipusatkan pada pengusiran Inggris keluar dari Mesir, dan ada pun tuntutan-tuntutan Mesir, yaitu tuntutan Inggris yang masih tersebar di Mesir harus segera meninggalkan Mesir. Yang kedua, tentara Inggris yang akan di terusan Swiss harus meninggalkan terusan. Tuntutan ini ditolak oleh Inggris dengan alasan bahwa Mesir masih terikat perjanjian pada tahun 1936 yang masih berlaku sampai 1956, dan tentara Mesir pun belum cukup kuat untuk mempertahankan terusan Swiss atas kudeta dari Inggris. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 12, kemerdekaan Mesir. Yang A, keberadaan Mesir sebelum terjadinya nasionalisme. Mesir muncul nasionalisme. Mesir memberi efek dominan pada berbagai kawasan lain di Asia Barat Daya. Oleh sebab itu, untuk memahami nasionalisme dan munculnya negara-negara di kawasan Asia Barat Daya,
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nasionalisme Mesir. Mesir sendiri adalah negara di bagian timur Laut Afrika. Di sebelah utara dibatasi oleh Laut Tengah, di sebelah timur Laut Merah dan Israel, di sebelah selatan Sudan, dan di sebelah barat Libya. Bangsa Mesir sendiri yang ketika itu masih seperti orang-orang pada zaman abad pertengahan, di mana tercengang melihat organisasi tentara Prancis, melihat barang-barang dan mesin-mesin modern itu, tetapi tidak lebih hebat lagi dari semua ini adalah yaitu revolusi Prancis yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dan didengung-dengungkan di Mesir. Kemudian pada tahun 1802 tentara Prancis meninggalkan Mesir. Maka timbullah kekacauan di Mesir karena adanya perebutan kekuasaan di tahun 1802 hingga 1805 oleh 4 golongan yang berusaha untuk berkuasa di Mesir, yaitu bangsa Seljuk atau Mamluk, kaki tangan Turki di Mesir, orang-orang Turki, pegawai pemerintahan tentara Turki di bawah Muhammad Ali, seorang Albani, dan Inggris dulu dengan Turki yang mengalahkan Napoleon di Mesir. Perebutan kekuasaan ini akhirnya dimenangkan oleh Muhammad Ali. Yang B adalah manfaat kedatangan Prancis di Mesir. Di antara bangsa-bangsa asing yang datang di Mesir adalah Prancis. Kedatangan Prancis ini sedikit banyak memberikan manfaat bagi Mesir sendiri. Di antaranya ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir, ia juga memberikan atau membawa ahli-ahli ilmu pengetahuan yang disebut dengan Egyptologi. Yang B adalah serbuan Napoleon di Mesir disertai usahanya untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Bagi bangsa Mesir sendiri, serbuan Napoleon di Mesir mempunyai arti yang begitu penting sekali, yaitu mereka bisa mengenal paham-paham revolusi Prancis dan timbulnya nasionalisme Mesir dan modernisasi. Yang C adalah penyebab terjadinya nasionalisme Mesir. Di antara berbagai macam paham yang menyusup dari barat yang menduduki negara-negara Arab, pemikiran nasionalisme dan demokrasiasi yang paling dinamis. Tersebarnya nasionalisme dan demokrasi menimbulkan perjuangan dan kemerdekaan, juga menjadi sebab terputusnya hubungan dengan zaman yang sudah lampau. Dengan dibukanya terusan Swiss juga membuka pintu lagi terkait ekspansi imperialisme barat di benua timur, dan Mesir pun tidak terlepas dari pengaruh imperialisme barat. Sejak pengaruh Mesir di Sudan merosot, maka pengaruh Turki pun digantikan oleh pengaruh dari Inggris yang menanamkan kapitalisme di Mesir terhadap wilayah-wilayah terusan Swiss. Yang D adalah peristiwa-peristiwa yang menyertai timbulnya nasionalisme Mesir hingga Mesir merdeka. Dalam perjalanan sejarah Mesir sampai tercapainya kemerdekaan tidak terlepas dari sebuah peristiwa-peristiwa penting yang menyertainya, yaitu yang pertama seperti masa modernisasi yang ada di Mesir. Yang A, ekspedisi terhadap kaum Wahabi di Arab pada tahun 1803, di mana kaum Wahabi memberontak Turki dan merebut Mekah dan Madinah dari tangan Turki. Kemudian mengancam Syria, Sultan Turki Muhammad II yang memerintah Mesir untuk menindas pemberontakan yang ada di Wahabi. Yang B adalah Mesir menduduki Sudan pada tahun 1820 hingga 1822. Yang C, Perang Mesir pada Turki I. Yang D adalah Perang Mesir Turki II yang berlangsung 1839 hingga 1940, di mana Inggris mendapat konsesi dari Turki untuk membuat jalan kereta api dari Syria ke Teluk Persia dan Kairo ke Laut Merah. Yang kedua, Prancis memiliki Mesir dan mengajukan Mesir supaya memerdekakan diri saja dari Turki dan membentuk kerajaan Mesir Arabia. Yang ketiga,
Turki telah lama curiga terhadap Mesir karena Turki sendiri melihat gerak-gerik Mesir yang menunjukkan bahwa Mesir ingin merdeka dari Turki dan membentuk kerajaan Mesir Arabia. Yang keempat, Sudan menjadi kondominum pada tahun 1898. Yang selanjutnya adalah Perang Dunia ke-1 dan munculnya nasionalisme Mesir dan Unilateral Declaration dan pemerintahan Raja Farouk. Dan yang terakhir adalah pecahnya revolusi Mesir pada tanggal 23 Juli 1952. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sejarah Asia Barat Daya dari bukunya Yuslian Nur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.